Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke, siapa yang sudah sholat duha? Iya, sebelum pembelajaran kalian harus murojaah dan sholat duha dulu ya. Yang belum sholat duha, habis ini langsung sholat duha. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu cuaca. Tema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 3 dan 4 bisa dibuka bukunya halaman 124. Ayo berdoa. Simak ya, kalian menyimak dengan buku paketnya masing-masing. Mensyukuri karunia Tuhan yang Maha Esa. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, kita wajib untuk bersyukur. Tak pantas kita mengeluh atas nikmat yang telah Allah berikan. Contohnya saja seperti perubahan cuaca yang sering berubah-ubah. Hal yang dapat kita lakukan adalah berdoa dan berusaha memecahkan masalah kesulitan. Sudah bersyukurkah Ananda soleh-solehkah hari ini? Ya, paling tidak kita harus mengucap hamdalah atas nikmat yang Allah berikan. Oke, selanjutnya menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan. Contoh, di sini ada contoh ya. 1. Rita mempunyai 2/5 meter pita. Keesokan harinya Rita membeli lagi pita 4/5. Berapa panjang pita Rita seluruhnya? Jawabnya yaitu 2/5 ditambah 4/5 sama dengan 6/5. Yang nomor 2, Erna dan Wati membeli roti yang telah dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Satu roti dipotong menjadi 8 ya. Erna makan 1/8 roti dan Wati makan 3/8. Berapa bagian roti yang telah dimakan Erna dan Wati? Jawabannya yaitu 1/8 ditambah 3/8 sama dengan 4/8. Ini contoh dari Ustazah ya. Kalian bisa mengerjakannya sendiri nanti di halaman 125. Selanjutnya, ayo membaca. Dibuka halaman baliknya 126. Di situ ada teks bacaan tentang mengejar dan dikejar hujan. Yuk kita baca ceritanya bersama-sama ya. 2 bulan yang lalu, waktu aku bermain bersama teman-temanku di rumah nenek, kami mengejar hujan. Waktu itu, kami sedang asik bermain layang-layang. Tiba-tiba angin berembus kencang. Langit mulai mendung. Kalau sudah begitu, kami menurunkan layang-layang dan bersiap untuk dikejar atau mengejar hujan. Caranya, aku dan temanku harus berada di area bebas hambatan. Lokasi paling ideal di sawah. Di sawah, aku bisa berlari bebas di pematangnya. Kedua, aku dan temanku harus tahu posisi jatuhnya hujan sudah berada di mana. Caranya dengan melihat pasukan putih turun dari langit dan suara gemuruh. Kalau sudah tahu posisi hujan akan bergerak kemana, aku dan temanku mengambil ancang-ancang berlari di depan hujan. Tujuannya adalah jangan sampai terkena air hujan yang bergerak turun di belakang kita. Caranya
berlari sekencang mungkin sampai bertemu saung untuk berlindung dari hujan. Dalam hitungan 1, 2, 3, lari. Aku dan temanku berlari sekuat tenaga dan sejauh mungkin dari hujan. Lari melewati pematang sawah, lari pontang-panting sekencang mungkin. Beberapa temanku tercebur ke sawah, beberapa lagi terjebak kakinya di pematang sawah lembek. Hanya sebagian yang berhasil menang balapan bersama hujan. Itu tadi cerita tentang mengejar dan dikejar hujan. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Bagian bawahnya ya. Mari kita jawab bersama-sama. Silahkan siapkan pensilnya untuk menjawab bersama. Yang pertama, siapa yang bercerita dalam cerita tersebut? Siapa tadi yang bercerita? Dalam cerita itu adalah aku. Aku itu siapa? Iya, pengarang cerita, yang mengarang cerita ya. Yang nomor 2, pengalaman apa yang diceritakan dalam teks tersebut? Jawabnya, pengalaman dikejar atau mengejar hujan. Nomor 3, bagaimana cara permainan dikejar hujan? Nah, tadi ada 3 ya caranya. Yang pertama, berada di area bebas hambatan. Yang kedua, mengetahui posisi jatuhnya hujan sudah berada di mana dengan cara melihat pasukan putih turun dari langit dan suara gemuruh. Setelah itu yang terakhir, berlari di depan hujan. Tujuannya adalah jangan sampai terkena air hujan dan sampai bertemu saung untuk berlindung dari hujan. Itu jawaban nomor 3 ya, cara permainan dikejar hujan. Nomor 4, kapan kejadian yang diceritakan dalam teks tersebut? Ya, 2 bulan yang lalu. Yang terakhir, di mana kejadian dalam cerita tersebut? Di rumah nenek atau tepatnya di sawah ya. Waktu di rumah nenek. Silahkan disalin di buku paket kalian masing-masing ya. Selanjutnya yaitu, ayo berkreasi membuat dekoratif. Karya dekoratif itu ada bermacam-macam. Yang pertama contohnya ada motif relis. Apa itu motif relis? Motif relis adalah motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar kita. Misalnya bentuk tumbuhan, hewan, batu-batuan, awan, matahari, dan bentuk pemandangan alam. Itu contoh dari motif relis. Nah, ini contohnya ya. Jadi seperti bentuk nyata, ada hewan, tumbuhan, batu-batuan, dan yang lain. Yang kedua contohnya ada motif geometris. Motif geometris adalah motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya bentuk segitiga, lingkaran, kerucut, segi empat, dan silinder. Contoh gambarnya, nah seperti ini ya. Jadi bentuk gambarnya itu beraturan atau seperti segitiga, lingkaran, seperti itu. Contoh yang ketiga ada motif dekoratif. Dekoratif yaitu menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif biasanya berupa gambar hiasan dalam wujud tampak rata, misalnya bunga, hewan, tumbuhan yang digayakan. Contoh motif relis. Nah, ini ya. Motif relis itu adalah mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah, yang tujuannya agar menjadi lebih indah. Contohnya saja kain. Ya, kalian kasih motif menjadi sebuah taplak meja atau yang lain. Nah, itu namanya adalah motif dekoratif ya. Yang keempat ada motif abstrak. Motif abstrak menggunakan bentuk yang lebih bagus, bukan geometris. Ini contohnya ya. Nah,
Itu tadi contoh karya dekoratif. Sekarang selanjutnya ayo membaca dampak perubahan cuaca. Kalian bisa buka pada halaman 131. Simak. Cuaca adalah suatu fenomena atau perubahan yang terjadi di wilayah tertentu yang menunjukkan adanya perubahan aktivitas alam seperti hujan, panas matahari, atau mendung. Kurun waktu dalam memperkirakan perubahan cuaca ini lebih pendek daripada penentuan iklim. Adanya perbedaan cuaca antara satu tempat dengan tempat lainnya disebabkan oleh perbedaan kelembapan udara serta suhu di tempat tersebut. Hal ini bisa terjadi karena sudut pemanasan matahari di satu tempat dengan tempat lain tidak sama. Perubahan cuaca maupun iklim di bumi dapat berpengaruh pada setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Akhir-akhir ini, cuaca seakan tidak lagi bersahabat dengan manusia. Suhu udara saat siang hari terasa sangat panas dan terik, bahkan terasa menyengat di kulit. Tetapi pada malam hari, suhu udara terasa dingin, lalu keesokan harinya hujan turun. Seharusnya hujan turun pada bulan Oktober sampai April, tetapi yang terjadi sekarang, hingga saat ini hujan seolah hanya ingin membasahi tanah-tanah yang kering karena panas. Dampak perubahan cuaca yang seperti ini memang dapat langsung dirasakan, salah satunya adalah sakit kepala. Perubahan cuaca juga bisa mengubah kebiasaan pola hidup, termasuk ketidakmampuan tidur dan berdampak pada penyakit lainnya. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim saat ini dapat mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada saat cuaca ekstrim antara lain, yang pertama ada flu, kedua mimisan, yang tiga sesak nafas, dan yang keempat saluran pencernaan. Itu adalah penyakit yang biasa muncul pada saat cuaca ekstrim. Nah, ada flu, mimisan, sesak nafas, dan saluran pencernaan. Selanjutnya, setelah membaca bacaan teks, mari kita berlatih halaman 133. Menemukan kosakata tentang perubahan cuaca. Kalian isi pada kolom bawah itu ya. Di situ ada kosakata, maknanya, dan kalimatnya. Contoh nomor 1 ada lembab. Kosakata lembab. Kosakata yang ada dalam bacaan tadi ya. Maknanya apa lembab? Mengandung air. Kalimatnya, ruangan di kamar mandi sangat lembab. Itu contohnya. Sekarang kita isi bersama nomor 2 sampai 9. Nomor 2 sampai 10. Bisa kalian salin di buku tulis masing-masing. Di buku paket, maaf. Yang nomor 2, kosakata cerah. Maknanya udara atau awan terang dan bersih. Kalimatnya, cuaca hari ini tampak cerah. Kosakata hujan. Maknanya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kalimatnya, tampaknya hujan akan turun. Selanjutnya kata matahari. Mempunyai makna benda angkasa yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Kalimatnya, panas sinar matahari sangat menyengat. 5. Mendung. Awan yang mengandung hujan. Kalimatnya, langit tampak mendung. Panas, maknanya hangat sekali, lawannya dingin. Kalimatnya, pada siang hari cuaca panas. Selanjutnya ada kata flu. Adalah maknanya penyakit karena virus. Kalimatnya, saat musim pancaroba banyak orang terserang flu. Yang ke-8, mimisan. Maknanya pendarahan hidung.
Kalimat yang benar, saat badan sangat lelah biasanya mengalami mimisan. Nomor 9, sesak nafas. Maknanya adalah susah bernafas. Kalimatnya, karena sering menghirup udara kotor, beberapa orang mengalami sesak nafas. Yang terakhir ada saluran pencernaan. Artinya atau maknanya, saluran atau sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, retikulum anus, dan lain-lain. Itu saluran pencernaan. Kalimatnya bagaimana? Karena makan yang sembarangan akan menyebabkan penyakit saluran pencernaan. Disalin di buku paket masing-masing ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Mengamati gerakan berayun. Nah, ini ya contoh gerakan berayun pada palang tunggal. Itu namanya yang dibuat bergelantungan itu namanya adalah palang tunggal ya. Nah, ayo berlatih menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan halaman 124 sampai dengan 125. Itu yang depan tadi ya, yang sudah Ustazah kasih contoh. Kalian tugasnya mengerjakan itu. Sekian, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bisa mengikuti dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim ke Ustazah. Tetap jaga sholat, murajaah, jaga kesehatan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.